bacaan masing-masing. Selanjutnya, apa kemuliaan orang yang senantiasa berada di dalam bacaan Quran sampai mengkhatamkannya? Yang pertama, orang yang membaca Quran sampai khatam, maka dipastikan kalau dia istiqamah terus-terusan baca Quran khatam, ulang lagi, baca lagi, kemudian khatam lagi, ulang lagi, maka dipastikan Quran akan datang di hari kiamat untuk membela dan menjadi pemberi syafaat untuknya. Dan ini janji Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah berkata, Iqra'ul Quran, bacalah terus-terusan Al-Quran, kata Rasulullah. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran itu akan datang di hari kiamat. Ini janji. Quran akan datang di hari kiamat. Untuk apa Quran datang? Syafi'an li ashabihi. Dia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya. Jadi sahabat adalah orang yang senantiasa bersama. Itu sahabat. Sahabat melebihi teman biasa. Kemana-mana berdua. Mau makan, telefon sahabat. Mau berhutang, telefon sahabat. Nah, itu yang gak enaknya jadi sahabat kadang-kadang. Nah, tapi intinya sahabat kemana-mana. Quran akan membela orang yang selalu bersamanya. Siapa orang yang selalu bersamanya? Tiuro. Setiap hari dengan Quran. Allah tidak meminta untuk 24 jam. Tapi senantiasa dia membaca dan mengatur jadual-jadual bersama Al-Quran. Jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa itu penting untuk kita renungkan dan sebagai pemberi semangat? Karena nanti hari kiamat kita tidak ada penolong. Tidak ada penolong. Hari itu hari yang tidak ada manfaat malun wala banun. Tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali yang pernah kita belanjakan di sisi Allah. Semua harta kita tinggalkan. Anak-anak juga semua urusan masing-masing. Satu-satunya harapan penolong kita adalah amal. Kalau mereka menjadi amal kita, mereka bisa menjadi pembela. Tapi kalau tidak, maka mereka pun urusan masing-masing. Maka salah satu yang kita harapkan adalah penolong selain daripada syafaat Nabi SAW, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran hanya datang kepada yang sering bersamanya. Tapi kalau menjadi tamu Al-Quran, itu tidak ada jaminan Quran akan menolongnya. Bagaimana tamu Al-Quran? Datangnya cuma bulan Ramadan. Asal sudah Ramadan, udah mulai dengan Quran, berulang-ulang Quran. Bagus, Alhamdulillah. Tapi tidak ada jaminan mendapatkan pertolongan ini. Karena itu bukan sahabat, itu tamu Quran. Situn tiga. Itu tamu Quran. Jadi jemaah maka Allah, seharusnya setelah Ramadan, la'allakum tattaqun, bertambah-tambahlah takwamu kepada Allah. Seharusnya setelah Ramadan kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran, karena semua amal efeknya pasti lebih baik. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Kata Allah dalam surah Ar-Rahman, adakah satu pahala, adakah satu kebaikan yang telah diterima Allah kecuali pasti Allah akan tambah dengan kebaikan yang lain. Jadi salah satu ciri makbulnya amal, itu ada amal lain yang menjadi pengikut amal tadi. Itu salah satu ciri makbulnya amal. Salah satu ciri makbulnya Ramadan, setelah Ramadan gaya kita berubah. Gaya hidup kita berubah semakin dekat dengan amalan-amalan yang dilatih Allah dalam Ramadan. Kita sudah hebat baca Quran dalam Ramadan. Setelah itu ada baca lagi tidak? Kalau tiba-tiba setelah itu berhenti total, berarti ini ciri-ciri ada yang error dalam Ramadan kita. Kenapa tiba-tiba berhenti total? Kenapa tidak ada lagi salat sunnah? Kenapa tidak ada lagi duha? Padahal dalam Ramadan duha terus-terusan. Kenapa tidak lagi berjamaah? Ini tanda tanya besar. Maka ini menunjukkan kemungkinan Ramadan kita sah, tetapi tidak menjadi Ramadan yang makbul. Sah, tidak perlu diqadha, tidak perlu diulang. Karena ciri-cirinya seharusnya bersambungan dengan kebaikan yang lain. Jadi berusahalah untuk menjadi orang yang bersama Quran
sampai khatam, maka yakinilah bahawa Quran itu akan datang menjadi pembela kita. Jadi Allah mengizinkan makhluk-makhluknya, siapapun yang diizinkan Allah bisa memberi syafaat. Tapi Quran bukan makhluk Allah. Dalam kesepakatan pemahaman akidah, seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menunjukkan Quran bukan makhluk Allah. Quran itu kalam Allah. Quran kalam Allah. Karena makhluk dicipta, Quran tidak dicipta. Quran bahagian dari diri Allah. Dia tidak dicipta. Ini kita keluarkan suara, Pak. Ini kita keluarkan suara. Kita tidak menciptakan suara. Suara itu keluar dari bahagian dari kita. Kalau kita mengetuk meja, kita ketuk meja, itu ketukan itu keluar bukan dicipta oleh jari, tapi bahagian dari jari. Maka Quran bukan makhluk Allah. Karena Quran tidak dicipta, tapi bahagian dari diri Allah. Kemudian makhluk binasa. Sedangkan Quran, karena bahagian dari diri Allah, tidak pernah binasa. Jadi kalau begitu, fadilah pertama, berusahalah untuk mengkhatamkan Quran. Kemudian, jemputlah janji Allah. Pasti dia datang nanti. Pasti dia datang nanti untuk membela kita. Untuk membela kita. Jadi, amal-amal kita, Pak, nanti Allah jadikan seperti makhluk. Quran, datangnya bagaimana bentuknya? Kan dijelaskan oleh Nabi waktu kita bahas tentang kemuliaan baca Quran. Dia akan datang seperti rombongan burung yang berarak seperti awan penuh. Terutama dipimpin oleh surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Jadi rombongan burung ini adalah bacaan Quran kita. Dia datang menaungi kita di bawah teriknya matahari, dipimpin oleh Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi dia datang dan melindungi dan mulai membela kita, berhujjah di hadapan Allah. Makanya ada hadis lain, nanti akan datang di hari kiamat ketika kita berhadapan dengan Allah, datang Al-Quran, datang puasa. Al-Quran mengatakan, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, dia tidak tidur untuk membaca aku. Dia menahan ngantuknya untuk membaca aku. Fasyafi'ani fihi, izinkan aku memberi syafaat untuknya. Belum dijawab Allah dalam hadis itu. Lalu berkata puasa. Puasa berkata, yang kita lakukan puasa Senin Khamis, Ayyamul Bid, itu akan berubah menjadi makhluk Allah, yang akan berbicara di hadapan Allah. Dia berkata, Ya Allah, dia menahan makan dan minum. Dia menahan makan dan minum untukku, artinya karena aku, ya Allah. Jadi dia berpuasa. Aku yang menyebabkan dia menahan makan dan minumnya. Akulah yang menyebabkan dia menahan makan minum. Fasyafi'ani fihi, izinkan aku memberi syafaat untuknya. Setelah Allah dengarkan dua permintaan ini, barulah di ujung hadis Nabi mengatakan, fasyafa'ani fihi. Allah lalu mengizinkan mereka untuk memberi syafaat. Mulailah kita dibela oleh mereka. Bapak Ibu, itulah pengacara kita di hari kiamat. Maka sungguh rugi orang-orang yang hari ini menyibukkan dengan bacaan-bacaan dunia. Tidak ada satu pun dalil-dalil atau perkataan ulama yang menyebutkan kemuliaan pada orang-orang yang menghambakan pada bacaan dunia. Tidak akan datang. Makalah kita, skripsi kita, tesis kita, disertasi kita, tidak akan datang untuk membela kita. Maka baik mabih tahat bakbutnya. Baik sampul bagaimana kita bilang, Pak? Ini memarah ni, kalau dengan bahasa Aceh memarah ni. Enggak jadilah, pakai bahasa Indonesia saja. Jadi jangan sampai habis-habisan seakan-akan itulah kemuliaan. Jadi orang yang terjebak ke sini, dia fikir itu kemuliaan, padahal dia meninggalkan kemuliaan. Hari ini orang tidak sedih ketika Quran tidak dibawa di tangannya ke kantor-kantornya, tidak sedih. Anak enggak fikir pun. Tapi orang sedih ketika buka tas tidak didapatkan HP. Dia cari-cari, mana HP? Enggak ada. Di situ dia mulai bersedih. Dia mengatakan, kapalo, tinggal HP. Oh, langsung telepon istri. Langsung dia katakan, tolong kirim dari siapa tukang becak, tolong kirim. Sampai segitunya dia jaga dunianya. Tapi ketika Quran tidak ada bersamanya, dia tidak sedih. Ini menunjukkan benar-benar sudah meninggalkan Quran. Tanyalah pada diri sendiri. Kalau kita mau sensus, Pak, buat penelitian. Kalau kita mau buat penelitian, berapa orang yang hari ini membawa Quran ke kantor untuk menyelangi kerjanya dengan Quran?
Pasti jawabannya, paling kalau ada 1 atau 2%. Itu pun mereka-mereka yang memang berharap-harap dari Allah dalam surganya. Tapi jarang sekali yang melakukannya. Okeylah kalau tidak bawa boleh. Tapi kemudian di rumahnya dia membacanya. Tapi itu pun kalau kita mau kembali sensus, berapa orang yang dalam sebulan mengkhatamkan Quran. Juga jarang terjadi. Jadi jamaah melakukan Allah, ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Untuk kita semua bahawa berusahalah membaca Quran agar kita tertolong di hari kiamat.